Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1044. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menakutkan. Kamu adalah Kincen dari Sekte 10.000 Klan. Ini menarik. Orang yang membobol tanah makam pedang, namun masih hidup. Dikatakan juga mampu melawan Juge Rulong, orang tua dari keluarga Juge itu. Dewa ini ingin melihat apakah kekuatan Anda itu benar-benar seperti yang dirumorkan. Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia sama sekali tidak memperhatikan Kincen. Dia kemudian terus menyerang dengan ganas kepada formasi besar keluarga Kingsway. Walaupun formasi besar keluarga Kingsway itu nampak sudah pecah-pecah, akan tetapi nampak itu masih bisa bertahan. Namun sepertinya itu sebentar lagi pasti akan hancur. Kincen, jangan bicara omong kosong dengannya. Orang-orang seperti itu tidak akan mendengarkannya, kata Jiwuksu. Dia mencibir. Segera mata Kincen menjadi dingin. Kalau begitu, daripada menunggu sampai formasi besar itu hancur, kita akan melakukannya sekarang. Bunuh! Dengan teriakan dingin, Kincen langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia langsung meledakkan aura pedang yang menakutkan yang tak ada habisnya. Itu melonjak dari tubuhnya. Dan di saat yang sama, pedang karat misterius juga muncul di tangannya. Menghadapi master beracun seperti itu, sebuah pedang langsung ditebaskan oleh Kincen secara langsung. Energi pedang itu melonjak ke langit dan lalu menebas ke arah Yang Mulia Racun Kekacauan. Dan pada saat Kincen bergerak, Jiwuksu juga tertawa. Dia langsung menggoyangkan sosoknya dan menyerang Yang Mulia Racun Kekacauan dengan berani. Tidak hanya Jiwuksu, tetapi Raja Iblis Liger, Yukiansu, Serigala Bermata Perak, Jiruyu, King Suetian, dan juga yang lainnya. Mereka semua menembak bersamaan. Dan dalam sekejap, kekuatan-kekuatan setengah langkah Yang Mulia yang tak terbatas bergabung bersama. Itu seperti lautan luas, menebas Yang Mulia Racun Kekacauan. Apa? Di kejauhan orang-orang dari semua kekuatan besar hampir kebingungan. Apakah Kincen dan yang lainnya gila? Berani-beraninya mengambil inisiatif untuk menyerang seorang ahli yang mulia dan melawan seorang ahli yang mulia. Benar-benar mencari kematian. Menurutmu, apakah dengan lebih banyak orang darimu itu bisa berurusan dengan dewa? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia nampak sangat menjegelkan. Dia adalah ahli yang mulia. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen dan yang lainnya akan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Yang Mulia Racun Kekacauan mendengus dingin. Dia juga mendengar kehebatan Kincen, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Seorang anak yang dikejar oleh Juge Rulong harus mati di hadapannya. Seketika itu, aura hijau tua keluar darinya. Aura ini berubah menjadi telapak tangan besar, bergegas menuju ke arah Kincen dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia juga melambaikan tangannya yang lain dan udara mulia yang perkasa menyapu dengan ringan dan langsung melambai ke arah Jiwuksu dan yang lainnya dengan sangat santai. Karena menurutnya orang-orang ini tidak akan bisa menjadi ancaman baginya yang telah mencapai ranah yang mulia. Akan tetapi sesaat kemudian wajahnya tiba-tiba berubah. Boom! Di saat telapak tangannya yang besar hendak menembak Kincen, nampak di tubuh Kincen buku asal-usul peradaban beracun melonjak. Dan di saat yang sama, api racun surgawi tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya, menahan erosi racun itu. Dan di saat yang sama, pedang karat misterius itu pun juga langsung menebas dari jarak yang dekat. Untuk sesaat, Yang Mulia Racun Kekacauan terkejut. Orang ini benar-benar menembus telapak tangan gas beracunnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah ahli yang mulia. Terlebih lagi, dalam aura pedang lawan, dia juga dapat merasakan kekuatan beracun yang sangat menakutkan. Dan kekuatan beracun inilah yang mencegah aura yang mulianya merusak aura pedang lawan, menyebabkan aura pedang lawan itu menembus ke arahnya. Apakah anak ini juga ahli racun? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Seketika itu cahaya hijau tua muncul lagi di sekitar tubuhnya, dan bahkan itu lebih menakutkan lagi. Aura kacau yang mewakili kebenaran tertinggi alam semesta terisi. Ini adalah kekuatan aslinya aura yang mulia. Itu meledak dalam sekejap.
Namun nampak pedang karat misterius di tangan Qingchen bersinar memancarkan aura pedang yang bergejolak. Dan itu langsung menebas telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan dan boom! Seketika tabrakan pun terjadi. Pada saat ini semua orang dapat melihat bahwa pedang tajam di tangan Qingchen menghantam telapak tangan Yang Mulia Racun Kekacauan. Akan tetapi nampak telapak tangan Yang Mulia Racun Kekacauan itu tidak hancur. Kekuatan macam apa ini? Pedang karat misterius pun tidak bisa menembusnya. Apakah itu Chaos Ki yang legendaris? Gumam Qingchen. Qingchen merubah ekspresinya karena di bawah tebasan sebelumnya Qingchen juga telah mengintegrasikan pedang reinkarnasi. Perlu dipahami bahwa ketika dia berada di tanah makam pedang, dia dapat menggunakan tebasan pedang ini untuk memotong Jugerulong. Tetapi pada saat ini Qingchen benar-benar tidak bisa menghancurkan aura kekacauan pada Yang Mulia Racun Kekacauan. Sepertinya ada semacam kekuatan tertinggi di dalam aura Yang Mulia lawan. Itu dikombinasikan dengan asal-usul lawan. Qingchen harus bertanya-tanya apakah ini aura kekacauan yang legendaris. Namun Qingchen terkejut, tetapi Yang Mulia Racun Kekacauan juga bahkan lebih terkejut. Karena dia juga merasa tidak nyaman. Setelah pedang di tangan Qingchen itu menghantam telapak tangannya juga sedikit gemetar. Dan telapak tangannya yang terkena pedang karat misterius itu bahkan lebih menyakitkan dan itu hampir saja hancur. Tebas lagi. Teriak Qingchen, pupil matanya bersinar, dia tidak percaya lagi. Sementara Yang Mulia Racun Kekacauan berteriak, dia bahkan bisa dengan mudah menangkap Yang Mulia setengah langkah. Tetapi kali ini, Yang Mulia Racun Kekacauan benar-benar menderita kerugian di depan Qingchen. Apalagi pedang tajam di tangan Qingchen hampir bisa menembusnya dengan daya tembus yang mengerikan. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Serahkan padaku. Yang Mulia Racun Kekacauan meraung, matanya menjadi tajam. Matanya memancarkan cahaya dingin. Seketika itu juga cahaya hijau tua meledak lagi dari sekujur tubuhnya. Dan cahaya hijau tua racun yang mengerikan itu langsung merusak kehampaan. Dia mengulurkan tangannya yang besar lagi dan tangannya besar itu mencoba menangkap pedang karat misterius di tangan Qingchen. Akan tetapi sebelum dia bisa menangkap pedang karat misterius itu, tidak jauh dari sana dengan keras Jiwuxu bertahan dengan kekuatan misteriusnya. Dan bersama dengan Jiruyu, kekuatan leluhur keluarga Ji meresap. Dan gas beracun yang ditampilkan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan itu tiba-tiba diledakkan. Serangan dari lebih selusin ahli setengah langkah Yang Mulia menyerang kepadanya seperti lautan luas. Apa? Mata Yang Mulia Racun Kekacauan membelalak. Dia benar-benar melihat hantu hari ini. Tidak hanya Qingchen saja, ternyata orang lainnya juga memiliki kekuatan yang cukup kuat. Bunuh! Qingchen meraung, dia memegang pedang karat misterius dan dia terus-menerus menampilkan aura pedangnya. Memotong, terlepas dari apakah serangannya bisa menyakiti Yang Mulia Racun Kekacauan atau tidak. Duar, duar. Tiba-tiba raungan keras terus bergema. Dan Yang Mulia Racun Kekacauan dengan cepat diledakkan ke tubuhnya oleh berbagai serangan. Dan dia benar-benar terbang terbalik dan mundur beberapa langkah. Adegan ini seketika menyebabkan semua orang yang menonton di sekitar mengubah ekspresi mereka. Dan mereka semua tercengang. Yang Mulia Racun Kekacauan yang bermartabat, seorang ahli yang mulia, itu sebenarnya ditentang oleh Qingchen dan yang lainnya. Apakah itu manusia? Di kejauhan kehampaan, leluhur keluarga Jiang dan orang lainnya juga bersembunyi di sana, mengalami kulit kepala mati rasa ketika melihatnya, dan seluruh tubuh mereka tegak. Sungguh sial, sekelompok setengah langkah Yang Mulia itu benar-benar dapat memukul mundur Yang Mulia Racun Kekacauan. Bunuh! Qingchen dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan terus melayangkan serangan-serangan mereka semua kepada Yang Mulia Racun Kekacauan. Telan langit, mengguncang langit. Kekuatan luar angkasa, tinju raksasa emas. Para master seperti Raja Iblis Liger, Raja Gajah Biru, Penguin Darah Emas, Serigala Bermata Perak dan yang lainnya. Mereka semua telah mengubah tubuh mereka satu persatu dan berubah bentuk menjadi raksasa yang tingginya ribuan kaki. Untuk sesaat serangan-serangan itu terus berhamburan ke mana-mana, menyerbu ke arah Yang Mulia Racun Kekacauan. Sehingga membuat Yang Mulia Racun Kekacauan terus mundur. Dia hampir terpana. Dia kemudian ingat puluhan ribu tahun yang lalu dia dihancurkan dan dipukuli oleh leluhur keluarga King Sui Gua di sini. Dan dia telah pergi ke banyak tempat sendirian dan masuk jauh ke dalam banyak alam rahasia, mencoba mencari solusi untuk racun di dalam tubuhnya.
Akan tetapi sayangnya dia tidak pernah sukses. Bahkan dia putus asa. Dan bahkan dia pun tidak mengetahui nama racun yang menyerang tubuhnya. Dia pun pada akhirnya kembali ke alam surga selatan dan ingin mati di sini. Disinilah dia dilahirkan dan dibesarkan. Namun tanpa disangka-sangka dia mendapat kabar meninggalnya leluhur King Sui Guhua. Mengira dia telah menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Namun siapa sangka, dia datang ke sini dan dia malah ditentang oleh ahli setengah langkah yang mulia ini. Dan segera saat ini kemarahan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Kalian semua mencari kematian. Teriak yang mulia racun kekacauan, dia meraung, mengaum segera di dalam tubuhnya. Kekuatan racun kekacauan yang menakutkan dengan cepat menyebar ke segala arah. Seketika itu juga semua serangan-serangan yang menimpanya itu diblokir olehnya. Dan di saat yang sama kekuatan mengerikan darinya memukul kembali semua orang. Seketika Raja Iblis Liger juga yang lainnya hanya merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka memuntahkan darah dan mundur karena terkejut. Apa? Mata Qin Chen memadat dan hatinya tenggelam. Sebelumnya, mereka bergabung untuk menyerang dan semua orang menunjukkan kekuatan yang paling kuat. Meskipun Qin Chen juga tahu bahwa ahli yang mulia sangat kuat. Dan itu tidak berarti mereka dapat memenggalnya. Akan tetapi tidak peduli apa setelah menerima begitu banyak serangan. Lawan juga harusnya terluka, tetapi yang membuatnya tidak bisa dipercaya adalah bahwa yang mulia racun kekacauan ini benar-benar hanya terluka ringan. Qin Chen seketika mengetahui bahwa pertahanan orang ini jauh lebih kuat daripada Zhuge Rulong. Pergilah, dewa ini adalah yang mulia, dunia tak terkalahkan. Teriak yang mulia racun kekacauan, dia meraung. Seketika itu kekuatan mengerikan di ranah yang mulia asalnya tiba-tiba menyapu dirinya. Kekuatan ini juga membawa racun yang mengerikan. Itu dengan cepat hancur dan merusak kekosongan di sekitarnya. Seketika itu Raja Iblis Liger dan yang lainnya semuanya berubah warna. Mereka semua buru-buru membentuk pertahanan di depan mereka. Akan tetapi kekuatan racun ini sangat menakutkan dan itu segera menyebar luas. Raja Iblis Liger dan yang lainnya, pertahanan mereka benar-benar tidak dapat menahan serangan racun itu. Dan seketika itu, mereka semua terkorosi oleh racun tersebut. Seketika itu juga semua orang muntah darah dan mundur. Kecuali Qin Chen, Ji Wuxu, Yu Qiansu, dan Ji Ruyu. Para ahli yang mulia setengah langkah lainnya, semuanya menunjukkan cahaya hijau tua di wajah mereka. Dan kulit di tubuh mereka mulai terkorosi karena racun tersebut. Dan napas di tubuh mereka dengan cepat melayu. Sangat kuat, kata Qin Chen, dia berubah warna. Ji Wuxu dan Ji Ruyu memiliki level yang sangat tinggi karena kekuatan khusus dari keluarga Ji. Sementara Yu Qiansu, dia dapat bertahan karena air dari 9 kutub, yang juga merupakan ibu air langit dan bumi, dan tidak takut dengan racun. Namun meskipun begitu, racun berwarna hijau tua ini juga sudah samar-samar muncul di wajah Ji Wuxu dan yang lainnya. Perbedaan kultivasi antara satu sama lain terlalu jauh, menyebabkan kekuatan beracun ini menyerang tubuh mereka secara diam-diam untuk mengkorosi pertahanan mereka sedikit demi sedikit. Sementara Qin Chen, kekuatan beracun hijau tua itu juga telah mengalir masuk ke tubuhnya. Kekuatan ini juga merusak asal-usulnya, tetapi menggunakan api racun surgawi yang dikombinasikan dengan aturan beracun. Qin Chen dapat menyempurnakan kekuatan beracun hijau tua ini. Akan tetapi, kekuatan racun hijau tua ini sangat istimewa, meskipun itu hanyalah jejak. Tetapi api racun surgawi dan aturan beracun Qin Chen tidak dapat menyempurnakannya untuk sementara waktu, yang cukup mengejutkan Qin Chen. Menurut aturan racun dan pengalaman senior yang mulia racun surgawi, sebagian besar racun antara langit dan bumi itu sebenarnya dapat ditelan oleh api racun surgawi. Buah apa yang ditelan oleh yang mulia racun kekacauan saat itu? Kekuatan racunnya seperti ini, itu kuat, kata Qin Chen. Ekspresinya berubah dan dia terus menganalisis. Dia memandang yang mulia racun langit dengan mata yang dingin. Sementara pada saat ini yang mulia racun kekacauan nampak berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan mata yang dingin. Ada rasa marah dan ketakutan pada saat yang bersamaan, karena dia dapat melihat beberapa orang dapat menolak racun miliknya. Terutama Qin Chen, nampak dia melihat tidak ada tanda-tanda keracunan sedikit pun. Apakah anak ini memiliki harta karun yang dapat menahan racun? Kalau tidak, kekuatan beracun di tubuhku, bahkan yang mulia biasa pun tidak mungkin dapat melawannya.
Tetapi anak ini benar-benar tidak terluka di bawah racunku. Kata Yang Mulia racun kekacauan, pelangi ilahi mekar di matanya dan pada saat ini hatinya bersemangat. Nah, matilah untukku. Kata Yang Mulia racun kekacauan, dia berteriak dengan marah. Dia lalu menatap Qingchen dengan cahaya dingin. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas menuju ke arah Qingchen. Master Sekte, seru Raja Iblis Liger. Kalian semua mundur, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Seketika itu 6 tulang pedang reinkarnasi di tubuh Qingchen bersinar dan tubuh Qingchen sangat jernih. Juga pelangi ilahi yang mengerikan mekar darinya. Dan seluruh sosok Qingchen itu seperti manusia yang ringan. Dan dia bergegas menuju Yang Mulia racun kekacauan. Dan boom, tiba-tiba aura pedang reinkarnasi Qingchen yang tak berujung itu langsung bertabrakan dengan aura hijau tua yang beracun yang dilepaskan oleh Yang Mulia racun kekacauan. Seketika itu juga pertarungan antara Qingchen dan Yang Mulia racun kekacauan pun itu terjadi. Melihat pertarungan Qingchen dan Yang Mulia racun kekacauan, semua orang di sekitar menghirup udara dingin dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Qingchen, dia benar-benar dapat bertukar pukulan dengan Yang Mulia racun kekacauan. Sedangkan mereka semua sebelumnya benar-benar dikalahkan dengan mudah oleh Yang Mulia racun kekacauan, bahkan tanpa sempat melawan pun. Bahkan cincin penyimpanan mereka semua dijarah oleh Yang Mulia racun kekacauan. Dan mereka benar-benar tidak dapat melawan Yang Mulia racun kekacauan. Akan tetapi, Qingchen itu benar-benar dapat bertukar pukulan dengan Yang Mulia racun kekacauan. Bagaimana mungkin bisa ada bocah kuat seperti itu di dunia ini? Sebelumnya, leluhur keluarga Jiang melihat Qingchen keluar dari makam pedang hidup-hidup, berpikir bahwa itu mungkin hanyalah keberuntungan. Akan tetapi semua orang terkejut bahwa Qingchen bisa keluar hidup-hidup. Itu pastilah bukan dengan keberuntungan, tetapi dengan kekuatan. Boom, terjadi ledakan di mana-mana. Di bawah tanah, kedua belah pihak saling bertarung. Dan tanah bergelombang seperti naga raksasa. Dan gunung-gunung meledak. Adegan ini terlalu menakutkan dan menyeramkan. Banyak orang bersembunyi di kehampaan menatap tanah di bawah. Tetapi tidak berani mendekat. Hanya menunggu hasil pertarungan antara Qingchen dan Yang Mulia racun kekacauan dengan cemas. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.